Kembali pada kalender ini Minggu 16 Maret 2025. Setelah beberapa waktu ini sesungguhnya saya mengalami kerampokan ya. Saya sudah berhasil untuk mengusahakan kembali handphone saya. Kemarin hari Minggu juga, tanggal 2 Februari 2025, saya baru kerampokan handphone, dibegal lagi tuh tengah malam di daerah sekitar rumah saya. Nah, sekarang ini saya sudah pelaporkan, di mana kontaknya menyatakan perkara itu sudah ditangani oleh kepolisian. Demikianlah juga keterkaitan eksistensi handphone saya yang baru saya beli ini juga berhubungan konfirmasinya katanya. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk urusannya ya, yang mana pengalaman konteks supernatural ini berhasil untuk menghubungkan perkara-perkara keseharian seperti kerampokan handphone saya tersebut. Kontennya menyatakan bahwasanya pihak yang bertanggung jawab ataupun kepolisian telah memastikan bahwasanya nama Irwan Cornel memang mengalami gangguan secara bertahap hingga kepada momen kerampokan handphonenya. Ya baiklah, pada momen kalender ini, hari Minggu juga, tanggal 16 Maret 2025, pengalaman perkara supernatural ini kembali menginginkan saya untuk menyelenggarakan pelaporan internet di hadapan hukum ataupun juga konferensi perkembangan pengalaman konteks supernatural yang saya alami. Karena juga saya alibi juga katanya, utama ya, cukup meriah internetnya katanya. Jadi saya perlu untuk terus mempelaporkannya demikian, sehingga bisa menjadi acuan juga tentang kebenaran keseriusan dari nama Irwan Cornel. Serius enggak urusannya, kira-kira gitu. Pada momen kalender ini sesungguhnya sejak hari-hari berlalu juga kemarin-kemarin, karena ketepatan baru saja saya mendapatkan handphone saya yang baru ini. Pengalaman perkara supernatural tetap terus berlangsung, yang mana konfirmasinya menyatakan bahwa mereka ini, para pelaku, definitif memang ada, bukan tidak ada. Status identitas mereka dinyatakan telah dikonfirmasi oleh kepolisian dan secara bertahap diyakinkan berkemungkinan mereka ini tidak bertanggung jawab begitu. Memastikan bahwasanya Irwan Cornel ini adalah orang yang sepele saja, yang mana hingga kalender ini 16 Maret 2025 kembali lagi saya mengalami gangguan supernatural. Dinyatakan bahwa saya adalah alibi juga hingga momen kalender ini. Terkaitan pengalaman perkara supernatural ini sesungguhnya dialami oleh sosial, konteksnya menyatakan begitu. Hingga Jakarta, termasuk juga kepolisian juga sudah jadi markas dari fenomena supernatural yang berlangsung ini. Alibi lah, konteksnya menyatakan sudah bisa dipercaya, kurang lebih demikian. Saya akan coba-coba mengingatnya kembali ya, pengalaman gangguan ataupun konteks supernatural yang berlangsung
sejak hari-hari kerampokan handphone saya tersebut hingga momen kalender ini. Cukup rumit dan juga memakan ingatan ya. Mudah-mudahan saya bisa ingat. Kemarin konteksnya menyatakan menyangkut tentang saya kerampokan handphone. Demikian. Tanggal 2 Februari 2025 hari Minggu juga, itu tengah malam. Serta-merta juga tidak begitu lama saya dihubungi dengan konteks supernatural yang berlangsung. Menyatakan termasuk atas nama kepolisian dan juga orang-orang di sekitar lingkungan saya yang mendengar teriakan saya di pinggir jalan, karena saya berteriak-teriak juga itu pada waktu kejadiannya. Handphone, handphone gitu kan. Nyatakan bahwasanya kejadian saya kena begal handphone tengah malam itu berkaitan juga dengan perkara supernatural ini sebenarnya. Konteksnya menyatakan begitu. Serta-merta juga dinyatakan berkaitan itu dengan oknum. Konteksnya menyatakan demikian. Bahwasanya peristiwa begal handphone itu menyangkut tentang proyek BRI 666. Dan saya perlu untuk legowo ataupun menenangkan diri. Namun saya kurang bisa memahaminya. Hingga pada momen pengalaman konteks berlangsung dinyatakan bahwasanya saya ini sebenarnya sudah dikonspirasikan oleh orang-orang di lingkungan sekitar tempat tinggal saya. Demikianlah sebabnya saya kerampokan handphone. Mereka ini pelaku-pelaku supernatural yang sungguhnya beralamat di sekitar lingkungan tempat saya tinggal. Konteksnya menyatakan begitu. Bukan ada kaitannya dengan BRI 666. Mungkin saja mereka itu memang memiliki hubungan dengan BRI. Namun konfirmasinya menyatakan secara murni saya ini dibegal handphone, bukan ada hal lain. Kontak terhubung kemudian hari berlalu juga, saya dinyatakan perlu untuk mengecek daerah-daerah sekitar lingkungan saya. Apa mungkin nanti saya lihat handphone saya itu di sekitar lingkungan tempat saya tinggal. Katanya menyatakan karena kemungkinan mereka ini percaya diri dengan perbuatan begal handphone mereka ini. Bisa saja kelihatan nanti, katanya menyatakan begitu. Dan saya coba lagi mengingat konfirmasi pengalaman perkara supernatural yang berlangsung sejak momen saya kebegal handphone tengah malam itu, tanggal 2 Februari, hari Minggu juga kemarin. Kontaknya kemudian menyatakan keterkaitan itu dengan Bigo online, Bigo Live, Bigo online. Yang mana saya sebenarnya kurang disenangi keterkaitan mengurus perkara supernatural melalui internet. Pakai Bigo pula, kontaknya menyatakan demikianlah awal saya kebegal handphone. Dan kontaknya menyatakan juga mereka ini sebenarnya berkaitan dengan kepolisian, polisi lokal. Kontaknya menyatakan ya begitulah kelanjutan dari perkara supernatural yang dialami oleh sosial. Kontaknya menyatakan sungguhnya bukan hanya Iwan Cornel yang kebegal handphone. Secara informasi disampaikan juga kepada saya sudah marak ramai terjadi pada momen berlangsung ini. Dan ketepatan kemudian korbannya termasuk nama Iwan Cornel pada hari Minggu 2 Februari 2025 kemarin. Mereka ini pelaku supernatural, kontaknya menyatakan demikian. Sejak dari momen prakondisi kejadian,
Dicurigakan mereka sudah mengintai dengan metode supernatural para korban-korbannya, dan sudah banyak terjadi, baik mereka yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor misalnya. Dan pada momen ini juga saya diinginkan untuk mengimbau juga, suka menyangkutkan handphonenya di stang sepeda motor, itu juga banyak yang kebegal. Konteksnya menyatakan begitu. Mereka ini tidak segan-segan, dan beberapa dari identitas mereka sudah dipegang oleh kepolisian. Pelaku supernatural mereka ini. Cuma ya demikianlah sosial kita kurang begitu bertanggung jawab untuk menginformasikan ketersangkaan tersebut. Makanya internet Iwan Kornel ini cukup mumpuni sebagai alibi perkara supernatural sosial. Untuk menyatakan variatif lah metode-metode mereka ini, termasuk juga begal handphone. Untuk yang menyatakan begitu. Baiklah, saya akan coba lagi ingat perkembangan pengalaman konteks supernatural yang berlangsung. Kemudian katanya konteksnya, maksud saya, berlangsung juga atas nama kepolisian wanita, Polwan katanya. Gimana kira-kira Iwan Kornel masih sering makan lontong pagi-pagi sarapan? Konteksnya menyatakan begitu. Coba tanya-tanya dulu sama ibu tersebut, mungkin dia tahu informasi tentang Iwan Kornel kerampokan handphone. Masih juga tentang handphone saya pada momen hari-hari berlanjutnya. Dan konfirmasi juga menyatakan keterkaitan perkara supernatural sudah ditelusuri, dan definitif internet Iwan Kornel sesuai pernyataannya dengan pembuktian yang dilangsungkan. Metode mereka ini, modus mereka ini, dan Iwan Kornel tidak berbohong, tidak berbelit-belit dengan konferensi-konferensi internetnya. Bukan hanya sekedar memanjangkan durasi ngomong-ngomong di internet, tapi memang sesuai, mendetail. Konteksnya menyatakan termasuk tentang konferensi-konferensi internet saya. Lalu konteks juga menyatakan kemudian pada momen hari-hari berlangsungnya keterkaitan entertainment Jakarta. Komplain. Konteksnya menyatakan konfirmasi pengalaman konteks supernatural berlangsung ini termasuk mereka yang menyangkut tentang BRI 666, keterkaitan juga tentang orang tua kandung saya, yang menyangkut kepada kekerabatan, kesukuan, yang menyangkut kepada klaim saya tentang status monumental nasional Bapak Adi Bana Ginting Suka, orang tua kandung saya, dan ibu kandung saya Ibu Selatina Purba. Dikonfirmasi juga, contohnya menyatakan demikian. Dan lalu kemudian keterkaitan juga tentang asesmen ataupun ACC realisasi proyek BRI 666 saya. Katanya sudah dihubungi oleh kepolisian kepada Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto di Jakarta, termasuk juga kabinet kementerian beliau, yang mana konteksnya menyatakan nama Iwan Kornel punya ACC dan sedang diurus melalui perwakilan di Medan untuk mempercakapkannya juga dengan Bapak Adi Bana Ginting Suka, orang tua kandung nama Iwan Kornel, yang menyatakan definitif memang memiliki status sebagai BRI hingga tahun perkara internet 666 Iwan Kornel discovering ini. Bukan cakap bohong nama Iwan Kornel ini.
konteksnya menyatakan begitu. Bapak Adi Bana Ginting Suka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel. Kemudian dari konteks yang saya terima menjadi sentral juga untuk konfirmasinya atas nama pemerintah Indonesia keterkaitan proyek BRI 666 nama Irwan Cornel yang sudah di-ACC pengakuan 666 di dunianya, menyangkut kepada internasional dan juga pembuktian perkara supernatural sosial di tahun-tahun milenium ini. Baik, saya akan coba ingat-ingat lagi bagaimana kemarin-kemarin pengalaman konteks yang berlangsung ini sehingga bisa menjadi pointer, menjadi petunjuk sedikit banyaknya untuk kelanjutan komitmen perkara ataupun alibi kepercayaan terhadap perkara supernatural internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Saya juga kemudian mendapatkan konfirmasi konteks supernatural ini dinyatakan sesungguhnya sudah dikomplotkan, sudah dipercakapkan secara sepihak di antara gerombolan ataupun orang-orang tertentu di dalam sosial untuk memanipulasi ataupun juga merekayasa urusan kepada nama Irwan Cornel dengan kesimpulan sederhananya nama Irwan Cornel dihilangkan saja dari tuntutan perkaranya. Tidak ada persoalan, tidak ada reward, tidak ada hal yang perlu diberat-beratkan. Demikian juga konfirmasi konteks yang saya terima dan lalu kemudian saya mendapatkan konfirmasi juga keterkaitan alibi pemerintah Indonesia kepada keluarga alien internasional atas nama kalangan kulit putih, baik domestik maupun jaringan pemerintah melalui internet masa kini. Definitif memang alien family ini eksis di Amerika Serikat dan mengetahui tentang perkara supernatural internet yang mengaku menemukan nomor termasuk dalam Alkitab di dunia 666 Irwan Cornel Discovery ini. Katanya menyatakan nama Irwan Cornel mendapatkan ACC juga dari keluarga alien United States of America untuk 666-nya dan diteruskan melalui pemerintah Indonesia, namun mengalami kemacetan karena keterkaitan gonjang-ganjing proyek BRI 666. Untuk yang menyatakan keterkaitan kepada pertemanan nama Irwan Cornel sebagai salah satu poin terutama yang tidak menyangka-nyangka nama Irwan Cornel perlukah untuk diwujudkan proyeknya, perlukah untuk direalisasikan reward ataupun ganti kerugiannya. Perkaranya keterkaitan juga status orang tua kandungnya sebagai monumental nasional Indonesia yang termasuk ke dalam buku Insinyur Soekarno dan juga Museum Nasional Ketentaraan Indonesia, menyatakan tidak perlu itu sebenarnya. Demikianlah konfirmasi macetnya urusan ACC realisasi proyek BRI 666. Namun konteks terhubung juga menyatakan bahwasanya Bapak Adi Bana Ginting memiliki otoritas sebenarnya
dengan konfirmasi berkelanjutan bersama Pemerintah Nasional Indonesia untuk realisasi proyek BRI 666 nama Irwan Cornel. Punya kolega lah Bapak Adi Bana ini yang termasuk juga nama Irwan Cornel di ibu kota Jakarta, kontaknya menyatakan begitu. Sudah memastikan tentang benarnya klaim internet 666 Irwan Cornel Discovery Meaning dimaksud. Yang mana Bapak Adi Bana Gitisuka dinyatakan juga memang punya urusan dengan pemerintah Indonesia keterkaitan statusnya sebagai tokoh sesungguhnya secara nasional Indonesia, historikal Indonesia. Keterkaitan kepada BRI, keterkaitan juga kepada mata uang rupiah, keterkaitan juga kepada Bank Indonesia. Makanya menyatakan begitulah lika-liku keterkaitan pengurusan realisasi proyek BRI 666 nama Irwan Cornel. Hal konteks juga menyatakan, baru saja saya ingat pada momen kalender ini, maksud saya tanggal 16 Maret 2025 hari Minggu, saya mengalami konfirmasi kontaknya terhubung definitif, termasuk juga pihak kepolisian Indonesia dan juga Pemerintah Nasional Indonesia Jakarta diupayakan untuk terhubung pada momen-momen pengalaman ini berlangsung. Bahwasanya nama Irwan Cornel memiliki keterkaitan perkara kepada pertemanan dunia musik yang disebut underground di kota Medan. Tentunya menyatakan nama Irwan Cornel pernah punya album musik underground, dan hal tersebut juga termasuk sebagai segmen perkara supernatural ini. Demikianlah banyak sebenarnya pihak-pihak yang disangkakan sebagai tersangka ataupun pelaku supernatural di antara sosial kita ini. Konteksnya menyatakan mereka ini pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mempercayai hal-hal yang irasional, perdukunan, hingga akhirnya kita sendiri yang kurang paham urusan dimaksud. Metode supernatural mereka gunakan sebagai alternatif pengurusan urusan mereka di dalam sosial, yang mana kita sebagai korban yang diganggunya, termasuk nama Irwan Cornel korbannya. Konfirmasinya menyatakan punya urut dari polisi ataupun pemerintah. Ketersangkaan tersebut juga berkemungkinan besar berkaitan satu sama lain dalam perihal segmentarian perkara mereka tersebut sendirinya masing-masingnya. Tetap mereka berkaitan, berujung muara juga kepada Bapak Adi Bana, termasuk juga pada politik nasional Indonesia, termasuk juga yang mana nama Irwan Cornel dipointerkan sebagai kambing hitam urusannya, menyangkut keterkenalan pertemanan, menyangkut status sebagai anak kandung dari tokoh historikal nasional Indonesia G30 PKI, sang pembela Pancasila, Bapak Adi Bana Merdeka, Adi Bana Gitisuka, dan juga Ibu Selatina. Untuk menyatakan ibu kandung saya juga termasuk mantan tentara dulu, tapi kenil ataupun RPK lama, pembela tanah air lah, zaman proklamasi ataupun sekitar tahun-tahun tersebut. Contohnya menyatakan bahwasanya mereka ini sebagai ketersangkaan juga benar seperti klaim Irwan Cornel berkaitan kepada bidang usaha tambal ban nama Irwan Cornel, yang menyangkut juga mereka ini sebagai jaringan politik nasional Indonesia kepada nama-nama terlarang disebut. Konteks menyatakan mereka ini sebenarnya memanfaatkan kondisi perkara yang diurus oleh nama Irwan Cornel, yang mana nama Irwan Cornel menyatakan memiliki perhitungan ganti kerugian juga, termasuk keterkaitan kepada bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan yang ramai
terjadi pada tahun-tahun belakangan ini. Sejak 2008 hingga 2025 sudah diinvestigasi oleh kepolisian termasuk juga pemerintah nasional Indonesia. Nama Irwan Cornel definitif ditabukan untuk dipercakapkan, katanya begitu. Karena memang memiliki keterkaitan kepada awal mula keramaian bidang tambal ban ataupun perbengkelan di tahun-tahun perkara supernatural internet 666 ICDF 2008, 2010, 2015 hingga tahun 2025 ini. Korbanlah nama Irwan Cornel ini keterkaitan kepada bidang usaha tambal ban perbengkelan yang mana muaranya sungguhnya nama Irwan Cornel ini memperkarakan perkara supernatural. Konfirmasinya menyatakan termasuk kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, termasuk juga kepada Bapak Budiman Sujatmiko, mantan Ketua PRD, dan termasuk juga kepada Bapak Prabowo Subianto, dan termasuk juga kepada Bapak Joko Widodo, dan termasuk juga kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan yang lain-lainnya, termasuk juga kepada kalangan non-pribumi Asia, termasuk juga kepada kalangan non-pribumi kulit putih, keterkaitan bidang usaha tambal ban perbengkelan, kronologinya berkaitan kepada perkara supernatural yang dimaksudkan oleh internet 666 Irwan Cornel Discovery Meaning. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2025 ini, perkara ini dinyatakan variabel secara penelusuran status seluk-beluk ketersangkaan ataupun pelakunya, termasuk juga mereka ini politik nasional Indonesia, selain juga kalangan residivis ataupun dunia preman ataupun juga kalangan pencuri kesempatan di dalam bidang usaha yang ramai seperti tambal ban dari nama Irwan Cornel yang menyangkut perkara supernatural seperti yang dimaksudkan. Dan demikianlah kemudian kita kembali termasuk kepada perkara dunia musik underground metal Kota Medan, ketika menyatakan riwayat pertemanan nama Irwan Cornel di saat SMU, lalu kemudian saat SMP, dan 3 musik metal underground Kota Medan. Yang mana nama Irwan Cornel menyatakan sempat memiliki album dengan logo Luxilibor dan menjadi awal dari kecemburuan ataupun kegiatan metode supernatural untuk mengganggu nama Irwan Cornel. Mereka ini juga termasuk perkara bidang usaha tambal ban ataupun perbengkelan, dan termasuk juga mereka etnik lokal seperti yang telah dikonfirmasi oleh internet 666 Irwan Cornel Discovery ini. Momen perkara ini dinyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel definitif merupakan pewaris dari Bapak Adi Bana Ginting Suka. Keterkaitan kepemilikan mata uang rupiah, keterkaitan juga kepada BRI yang mana mengalami perhitungan ataupun evaluasi perkara termasuk tentang internet 666 Irwan Cornel Discovery Meaningnya. Kontak terhubung menyatakan sesungguhnya keluarga Bapak Adi Bana Ginting Suka merupakan kalangan BRI sesungguhnya secara nasional Indonesia, yang mana mereka ini serupa juga seperti polisi, ada diserse-disersenya ataupun juga demisioner, istilahnya dinyatakan kurang lebih begitu. BRI memang mereka ini sesungguhnya, yang mana nama Irwan Cornel sesungguhnya tidak jauh-jauh dari perkara ketersangkaan ataupun pelaku supernatural yang dimaksudkannya. Project BRI 666 memang nyambung, konteksnya menyatakan nyambung itu. Memang urusannya berkaitan dengan BRI ataupun juga kepada Universitas Sumatera Utara, konteks berusaha saya menerimanya. Nyambung itu. Dalam riwayatnya memang Bapak Adi Bana Ginting Suka merupakan tokoh
dari institusi kelembagaan pemerintah Indonesia, yang mana pada kemudian tahun-tahun milenium ini nama Irwan Cornel berperkara supernatural dengan para oknum ataupun kalangan keluarga Bapak Adi Bana Ginting suka dimaksud juga. Demikianlah konfirmasi ini secara maksimal saya upayakan pengingatan saya. Sejak kalender 2 Februari 2025 hari Minggu kemarin saya kebegal handphone di tengah malam ya. Saya kemarin baru beli handphone second dari teman dengan merek Xiaomi Redmi 9C. Kerampokan tengah malam. Saya udah teriak-teriak, iPhone. Ya, memang naas ya kan. Sekarang saya sudah punya handphone gantinya. Saya dapat dispensasi karena keterkaitan juga katanya menyangkut perkara saya kerampokan handphone kemarin. Kurang bertanggung jawab itu kemarin itu, katanya menyatakan demikian. Saya ucapkan terima kasih juga untuk urusannya kepada bapak-bapak yang dimaksud ya, pengusaha lokal bidang perhotelan atau bidang obat tradisional ya katanya. Dan termasuk juga kepada kepolisian Indonesia dan ibu-ibu polwan juga. Oh iya, konteksnya menyatakan bahwasanya perkara ini juga menyangkut kepada korban jiwanya. Konteksnya menyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel definitif memang dibuktikan keterkaitan perkara segmentarian yang lainnya. Ada korban jiwa dalam perkara supernatural yang berlangsung ini, yang mana nama Irwan Cornel definitif berstatus membingungkan, dituding dan dikambing hitamkan, dan definitif sudah dipastikan oleh kepolisian Indonesia. Mereka ini nyatakan termasuk terbuntung bagian tubuhnya katanya. Keterkaitan juga mereka ini kepada sosial media Bigo Online ataupun juga menyangkut kepada orang-orang gila di jalanan, termasuk juga Goni Butut konteksnya menyatakan begitu. Perlu untuk saya konfirmasi kembali momen ini. Terima kasih banyak. Sekian terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih ya. Saya sangat lega, maksud saya. Kita bisa berurusan kembali. Saya sudah punya lagi handphone. Saya beli dengan bandrol dispensasi karena keterkaitan saya kebegal handphone. Sampai jumpa. Internet saya ini dapat ditemukan di banyak sosial media internet, yang mana saya menyatakan sudah dekat sesungguhnya untuk pengurusan realisasi proyek sosial media internet dengan total nominal kalkulasi perhitungan nilai proyeknya reward pada saya mencapai 22 triliun rupiah. BRI 666, indeks dan sekuritas. Sampai jumpa. Melalui Facebook juga ada, YouTube juga. Saya nantikan subscribe-nya. Dan juga banyak sosial media yang lainnya termasuk Bigo Online sebagai satu fokus ataupun hotspot TKP perkara supernatural dimaksud. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Bodhisattva. Saya ucapkan terima kasih juga kepada internasional, negara-negara yang dinyatakan telah menghubungi pihak kepolisian Indonesia keterkaitan perkara supernatural dengan menyangkutkan juga klaim internet 666 dalam kondisi cover ini, dan termasuk juga kepahlawanan atas nama keluarga alien internasional.
said Alien Tate sebagai perwakilannya di United States of America. Terima kasih.